Sudah sangat biasa bagi kita mendengar atau bertemu langsung dengan fenomena alam yang dekat dengan manusia, seperti hujan, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pernah terjadi gunung meletus dan juga tsunami yang menggemparkan dunia. Namun, selain fenomena-fenomena tersebut, pernahkah kalian menemukan fenomena aneh dan unik yang terjadi di muka bumi ini? Terkadang ada hal-hal di luar imajinasi kita, seperti yang pernah terjadi di belahan bumi Amerika. Langit yang seharusnya menjatuhkan air justru menjatuhkan ribuan ikan ke permukiman warga. Tidak hanya itu, di tahun 2020 kemarin, warga Makassar dihebohkan dengan munculnya matahari kembar di atas langit mereka. Kok bisa? Memang, percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Pada zaman dahulu, fenomena-fenomena aneh tersebut sering dihubungkan dengan mitos. Misalnya saja, dongeng yang paling sering kita dengarkan waktu kecil, yaitu pelangi. Dulu, sering sekali kita mendengar bahwa munculnya pelangi selalu dihubung-hubungkan dengan turunnya bidadari dari kayangan. Katanya, bidadari-bidadari tersebut turun ke bumi untuk sekedar menikmati jernihnya air sungai. Faktanya, tidak ada hubungan sama sekali antara pelangi dengan bidadari. Pelangi muncul disebabkan adanya kombinasi pembiasan atau pantulan dari cahaya matahari pada tetesan air di atmosfer. Nah, penjelasan tersebut dapat kalian temukan pada sebuah teks yang dikenal dengan nama teks eksplanasi. Tidak hanya fenomena alam, teks eksplanasi juga menjelaskan fenomena sosial, budaya, juga bahasa. Salah satu contoh fenomena sosial yang sedang viral saat ini adalah Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week populer di kalangan masyarakat akibat keunikannya serta perkembangan media sosial yang luar biasa. Namun, tidak hanya itu, kontroversi justru menjadi penyumbang utama dalam mempopulerkan kegiatan Citayam Fashion Week di Jakarta. Nah, dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, teks eksplanasi berusaha memberikan penjelasan terhadap peristiwa atau fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, dan bahasa. Struktur teks eksplanasi dapat diibaratkan seperti buah apel yang memiliki 3 lapisan. Jika pada buah apel terdiri atas lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan inti, maka teks eksplanasi juga memiliki 3 bagian utama, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang gambaran umum dari sebuah fenomena yang terjadi. Pada bagian ini disampaikan hal-hal umum serta definisi tentang fenomena yang akan dijelaskan. Biasanya menggunakan kata tanya apa, kapan, dan di mana. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan sebab, proses, dan akibat dari fenomena tersebut. Biasanya menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Terakhir, interpretasi merupakan kesimpulan atau penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang telah dibahas. Biasanya terdapat solusi maupun saran. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, kita akan mengulas terlebih dahulu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Maksudnya adalah, dalam teks eksplanasi harus dibuat berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Artinya, apa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi bukanlah sebuah mitos maupun fiksi seperti kisah-kisah yang terdapat dalam cerita novel dan yang lainnya. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Maksudnya,
Teks eksplanasi hanya memberikan informasi terhadap suatu fenomena yang terjadi, bukan mencoba mempengaruhi para pembacanya untuk percaya pada hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Artinya, objek yang dibahas bukanlah partisipan manusia, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat umum atau generik. Sekarang, mari kita lihat contoh teks eksplanasi tentang pelangi. Untuk lebih memahami struktur teks eksplanasi, mari kita ulas contoh yang berjudul fenomena pelangi tersebut. Pada bagian awal teks eksplanasi tersebut, ditandai dengan adanya definisi pelangi sehingga dapat memunculkan kalimat tanya apa. Sedangkan di bagian bawahnya, juga masih terdapat kalimat yang dapat merujuk pada kalimat tanya apa dan juga kapan. Dari analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kalimat tersebut merupakan bagian dari pernyataan umum. Berikutnya, pada bagian kedua, terdapat konjungsi yang merujuk pada pernyataan sebab, yaitu karena. Jika dibuat sebuah pertanyaan, bisa jadi seperti ini. Mengapa pelangi bisa muncul? Jawabannya adalah karena cahaya membias dan menyimpang menjauhi partikel. Selain itu, dalam bagian teks eksplanasi tersebut juga terdapat bagian yang menyatakan sebuah proses bagaimana terjadinya sebuah pelangi, seperti terlihat pada tulisan berwarna hijau. Bagian akhir teks eksplanasi tersebut merupakan bagian interpretasi atau kesimpulan dari sebuah fenomena yang telah dibahas. Berikutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi relatif berbeda dengan teks-teks lainnya. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi penanda sebab akibat dan konjungsi kronologis atau penanda waktu. Contoh konjungsi kausalitas antara lain karena, sebab, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya.
Mari kita analisis konjungsi kausalitas yang terdapat pada teks eksplanasi berjudul Fenomena Pelangi. Perhatikan kalimat berikut. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pada kalimat tersebut, terdapat konjungsi kausalitas, yaitu kata karena, yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat sebab akibat. Kalimat berikutnya. Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Konjungsi kausalitas pada kalimat tersebut adalah kata disebabkan. Kalimat berikutnya. Pada mulanya, cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan, sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Konjungsi kausalitas pada kalimat tersebut adalah kata sehingga. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu teks eksplanasi lebih fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Jika kita membaca teks eksplanasi, maka kata-kata di dalamnya tidak merujuk pada kata ganti persona pencerita seperti saya, aku, atau dia. Hal itulah yang membedakan teks eksplanasi dengan teks narasi. Perhatikan contoh berikut ini yang berjudul Citayam Fashion Week. Di dalam kutipan teks tersebut, penulis mengulas fenomena yang baru-baru ini tengah viral, yaitu tentang Citayam Fashion Week secara umum, bukan secara personal seperti dalam sebuah teks narasi. Kaidah kebahasan teks eksplanasi yang ketiga, yaitu di dalam teks eksplanasi sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Perhatikan kata teknis yang terdapat pada teks eksplanasi berjudul Fenomena Pelangi di bawah ini. Di dalam teks tersebut terdapat kata-kata seperti spektrum, pembiasan, gejala optik, meteorologi, medium, dan horizon. Kata-kata tersebut termasuk kata teknis yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu teks eksplanasi banyak menggunakan kalimat-kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan sebuah kalimat yang subjeknya terkena suatu tindakan atau aktivitas, perbuatan, atau pekerjaan yang diungkapkan dengan predikat terhadap objeknya. Salah satu cirinya adalah predikatnya berimbuhan di, ter, atau ke-an. Berikut adalah beberapa contoh dari kalimat pasif yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang berjudul Fenomena Pelangi. Itu tadi penjelasan seputar teks eksplanasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Makan bubur di siang hari. Sampai berjumpa lagi. Dah.